Kali ini kita membicarakan terkait dengan masalah kasus BTS. Kalau ngomong hukum, harusnya tersangkanya siapa? Yang submit dokumen BAPHP, yang meng-approve dokumen PHP. Tanggal, bulan, dan tahun sekian, mereka progresnya baru gali contohnya. Ternyata tanggal, bulan, dan tahun yang sama, mereka sudah dapat BAP dan sudah dapat pembayaran dari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membicarakan terkait dengan masalah kasus BTS. Ya, walaupun kasus itu sudah dibahas di persidangan dan saya yakin masih berproses, belum selesai ya. Karena nilai kerugian keuangan negaranya besar, terus penanganannya tentunya kompleks ya. Tapi kita mau lihat dari perspektif yang lain nanti. Bersama dengan kita hadir salah satu orang yang memahami betul terkait dengan masalah BTS. Beliau ini namanya Pak Riki. Beliau juga sebagai sekjen ya, Forum Komunikasi BTS 4G. Forum Komunikasi BTS 4G. Waduh, luar biasa. Pak Riki, apa kabar Pak Riki? Baik Pak. Ya, Pak Riki, saya pengen Pak Riki jelaskan, sedikit merefresh nih. Kan kasus BTS kan berapa kali waktu itu rame ya. Kerugian negaranya 8 triliun lebih katanya kan. Terus tentunya sudah menjadi perbincangan publik, tapi kita pengen tahu lagi nih. Sebetulnya bagaimana sih prakteknya yang terjadi dalam pengadaan yang dilakukan untuk pengadaan BTS ya. Pembangunan BTS yang dilakukan oleh PT Bakti ya. PT Bakti kan hubungannya dengan Kominfo segala macam. Pak Riki coba ulangi lagi menjelaskan. Oke, baik Pak. Untuk merefresh ya. Ya. Artinya untuk pemahaman ke publik juga bahwa sebenarnya sebelum kita bicara lebih jauh, bahwa sebelum ada yang namanya Bakti Kominfo kita pasti mengenal 2006 itu namanya BTIV. BTIV apa BTIV, itu? Badan Teknologi Informasi Penyiaran itu. Oh. Terkait sebelum jadi Bakti. Iya. 2006, 2017 itu berubah Pak. 2010 berubah menjadi BP3TI. BP3TI. Oke. Selanjutnya 2017 itu mulai ada usulan dari BP3TI itu menjadi Bakti. Ya. Perbedaannya apa sih mulai dari yang pertama tadi apa tadi? Dari BTIP ke BP3TI ya, ke dan Bakti dan Bakti Kominfo. Bedanya apa? Sebenarnya itu merujuk ke nama aja. Jadi sebenarnya dari fungsinya itu sebenarnya sama. Sama ya. Sama. Mungkin item pekerjaannya juga ada penambahan. Apa aja sih fungsinya dan item pekerjaannya? Jadi kalau fungsinya hadirnya BTIP maupun Bakti sekarang mungkin ya, itu salah satu untuk menjangkau kebutuhan terhadap internet telekomunikasi, ya, khususnya di daerah 3T, desa terdepan, tertinggal dan terluar. Nah itulah memang daerah 3 itu adalah daerah-daerah yang tidak dijangkau oleh operator seluler atau provider. Oh. Gitu. Iya. Nah, dari tahun 2017 mulai usulan, 2018 mulailah terbentuk menjadi Bakti Kominfo. Berkantor di Wisma Kodel Kuningan. Oke. Lanjut pindah ke Kuningan dan sekarang sudah sudah di stay di Gedung Centennial. Kuningan juga. Ya. Nah, apa sih perbedaannya di Bakti yang sekarang dengan yang kemarin gitu kan? Sebelum kejadian korupsi di 2021-2022, ya. 2020 itu akhir Pak. Akhir dari Bakti ini menggunakan dana USO, Universal Service Obligation. Apa itu maksudnya? Nama lain itu kewajiban terhadap pelayanan umum juga. Jadi ada sekitar 1,25% itu memang dana-dana, mungkin kita lebih mengenal dana-dana CSR dari para provider, upsell, ya, digunakan untuk kemaslahatan rakyat juga. Iya. Soalnya kalau pakai perspektif komersil saja, daerah 3T tadi nggak terjangkau jadinya. Nggak terjangkau. Ya. Oke. Jadi mulailah dibangun dengan dana-dana tersebut. Dan biasanya dari tahun ke tahun itu paling banyak Bakti hanya mengadakan pembangunan itu sebanyak 500 site atau 500 lokasi atau 500 tower.
Nah itu dari sampai dengan 2020. 2019 kita masih ngerjain juga. Ya, tapi 2020 pakai dana yang CSR tadi ya, betul, istilahnya ya. Kita dulu mengenal dananya menggunakan dana USO. USO ya. USO, bahasanya USO. Ya. 2020 itu kita masih mengerjakan daerah-daerah yang khusus mengerjakan daerah-daerah pariwisata, Pak. Oh, oke. Kan terkait dengan pas bersamaan dengan COVID. Nah, itu tapi masih berjalan. Tapi spesial untuk daerah-daerah pariwisata. Pariwisata. Oke. Nah, kebetulan saya juga posisinya dari 2017, 18, 19 tuh sudah melakukan pembangunan, Pak. Iya. Undernya PT Surya Energi Indotama, PT Aprilia Professional Teknologi maupun dengan DMT. Iya. Itu hampir seluruhnya mulai dari Sorong Barat, mungkin Tambrau, Maibrat ya, sampai dengan Puncak Jaya, Papua, Oksibil, Kerom itu kita bangun Pak semua Pak. Oh gitu. Iya. Plus Maluku, saya memang kebetulan spesial lah di daerah Maluku dan Papua, mulai dari Seram Barat, Seram Bagian Timur, Halmahera segala macam. Itu kita fokus bangun itu. Oke. Nah, menggunakan dana USO. Nah, terus kaitannya bagaimana sih sekarang kok tiba-tiba bermasalah? Iya. Nah, ini kan yang mau kita sampaikan. Betul. Ya Pak, untuk merefresh nih, masalahnya itu seperti apa sih kok sampai korupsi yang gede-gedean itu? Kalau saya lihat sederhananya biar orang paham nih. Ya sederhana gini Pak. Kalau dulu di waktu kita menggunakan dana USO, itu lebih sistemnya ke sewa layanan. Jadi para pemenang lelang, pemenang tender itu dia melakukan yang namanya investasi terhadap pekerjaan mulai dari survei maupun sampai pemasangan internet. Nah itu mereka sistemnya investasi. Terus kapan mereka dibayar nih para investor ini pemenang lelang? Mereka dibayar per bulan Pak dengan yang namanya disebut sewa layanan. Jadi contohnya dia bangun menggunakan dana investasi sendiri per lokasi, contohnya 500 juta. Nah 500 juta ini pemerintah atau Bakti membayar kepada para pemenang lelang itu dengan contohnya 30 juta per site per bulan. Mungkin BEP mereka sekitar 1,5 sampai 2 tahun mencapai itu. Jadi selebihnya dari itu dapat BEP, mereka dapat margin. Nah cuma masalahnya Bakti begitu BEP pasti juga tahu negara, artinya nilai yang di sewa layanan ini pasti akan turun mulai dari 30, 25 mungkin sampai 18 juta per site. Nah itu. Terus seluruhnya Pak dari 2020 ke bawah itu pembangunan itu menitik beratkan kepada pembangunan menggunakan PISAT Pak. PISAT itu kalau mungkin gampangnya kita jelasin yaitu dari satelit kayak parabola itu nembak langsung ke satelit. Iya. Jadi nggak ada seperti yang sekarang itu pembangunan bisa menggunakan yang namanya BTS atau microwave. Nah itu bedanya. Makanya kalau dulu sistemnya kan OPEC Pak. Kalau sekarang tuh CAPEC. Jadi semua sewa layanan. Kalau dulu bagaimana mungkin para investor mengkorupsi uangnya sendiri? Iya. Impossible Pak. Iya. Dari situ. Jadi kalau sekarang, jadi nggak dibayar, pusing dia nanti ya. Kalau mereka mereka bangun tower itu tersebut menggunakan dana uang mereka sendiri. Iya. Bagaimana mungkin mereka mau mengambil keuntungan dari situ? Iya. Adalah mungkin keuntungan yang mereka bermain dengan para subkon, tapi itu nilainya kecil, masih di bawah daripada ini. Karena yang lain itu sistemnya reimbursement. Untuk survei maupun itu biasanya dia reimburse dan dapat wanti-wanti mungkin dari Bakti. Yuk jangan ambil lagi yang namanya profit. Ambillah profit nanti pada saat sewa layanan. Nah itu yang mau digambarkan dan memang fokus kalau kemarin banyaknya di daerah terutama daerah Indonesia Timur Pak. Iya. Nah, terus sekarang ini kan memang ada program dari pemerintah kan yang bangun 7.000 sekian tower ya. 7904. Wah hafal Pak ya. Hafal Pak. Dan itu dibangun di 2 tahun nih kalau nggak salah ya. Iya. 2002-2003 kalau nggak salah. 2021 ya. dan 2022. Oh iya. Setelah itu kemudian
terjadilah masalah seperti sekarang gitu. Betul. Dan nilai kerugian keuangan negaranya gede banget itu. Betul. Saya pengen tahu tuh, kenapa kok bisa jadi korupsi segede itu ya? Gini, kalau yang tadi saya sampaikan Pak bahwa kemarin itu sistemnya OPEC, sekarang jadi CAPEC. Artinya gini, semua pembiayaan itu dibiayai oleh negara. Kalau dulu pakai dana USO, sekarang sudah menggunakan dana APBN. Karena nilainya gede banget, jumlahnya yang mau dibangun gede banget. Betul. Jadi pembangunan itu sebenarnya bukan 7904. Jadi ada dana yang digunakan 2021 dan 2022 itu menggunakan dana satu APBN terhadap yang 7904. Ada dana yang digunakan menggunakan dana penerimaan negara bukan pajak. Dan satu lagi menggunakan dana USO. Kalau USO itu yang bergerak bukan lagi bakti. Tapi para provider. Makanya kita ada temuan Pak pada saat di NTT kita bangun satu titik, ternyata kita ketemu dengan titik lain yang dibangun oleh provider. Nah, dekatan posisinya. Dekatan itu sebenarnya kalau diaudit itu bermasalah. Kan secara ini apa namanya? Ada kerugian negara. Betul. Harusnya dia tercover dengan apa namanya BTS itu, tapi ternyata dibangun. Nah, dari situ banyak masalahnya. Siapa yang harus mau mundur nih atau merelok lokasi tersebut? Nah, itu yang jadi masalah. Oke. Nah, sekarang gini, Pak Riki kok bisa tahu banyak soal ini? Pak Riki ngerjain apa? Dikerjain itu? Saya end to end Pak, kebetulan. Jadi mulai dari survei untuk dapetin lahan. Jadi gini, kalau untuk project di Bakti itu gini Pak, tugasnya orang survei itu satu mencari lahan. Yang kedua dia itu mencari tahu, mendapatkan data-data, apakah lokasi atau lahan yang tersedia tercover 4G atau blank spot atau tidak. Karena kalau seandainya sudah tercover 4G, ini kalau audit BPK ini pasti kena Pak. Buat apa lagi dibangun di desa tersebut yang memang sudah tercover dari tower yang lain yang sudah dibangun. Nah itu. Yang kedua terhadap SITAK Pak, site acquisition. Mereka itu memastikan lahan-lahan yang sudah disurvei, sudah dapat datanya untuk sebagai lahan hibah. Karena umumnya lahannya itu lahan hibah. Kecuali mungkin yang di kota itu negosiasi lah. Terus saya juga bangun terhadap infrastruktur, implementasinya mulai dari pembersihan lahan sampai dengan pemasangan pagar. Nah, baru terkait dengan internet. Jadi saya sudah memang tadi yang saya sebutin Pak. Jadi dengan saya, dengan Aprotek, dengan DMT, anak perusahaannya Telkom juga, itu kita sudah sama-sama bangun. Termasuk yang di Raja Ampat yang di Pulau Fani juga kita yang bangun. Nah itu yang pakai USO tadi ya? Betul, semuanya menggunakan dana USO sampai dengan 2020. Jadi saya tahu persis bagaimana karakteristik mainnya di Bakti gitu kan. Itu sih Pak. Tadi yang dibilang dibangun 2021 sampai 2022 yang 7.900 sekian. Itu pola penunjukan pengerja yang ngerjakan siapa itu bagaimana Bakti itu? Dan dengan jumlah yang sebanyak itu, apa ada perusahaan yang mampu ngerjakan itu? Kalau kita merefresh ke waktu zaman USO, itu saya tadi sudah jelaskan bahwa ada 500 site yang dibangun per tahun. 500 per tahun. Ini kan 7904 2 tahun. 2 tahun. Nah, artinya gitu. Terus kedua, di 500 site yang dibangun itu, pemenang tendernya itu ada 5 perusahaan, Pak. Ada yang mana nih? Yang mana nih? Yang 500? USO. Yang 500 yang USO kan. 500. Nah, sampai dengan 2020 mulai terbentuknya itu gini. 2020 dimulailah tender, Pak. Untuk mencari atau memberikan kualifikasi, ya kan, prakualifikasi terhadap para perusahaan yang memang mau ikut tender di 2020. Termasuk perusahaan-perusahaan existing, Pak, yang tadi saya sebutin. Ada BKU, ada C, ada macam-macam lah itu. Ada 5 perusahaan. Itu sudah ikut di awal ikut tender. Kurang lebih ada 82 perusahaan yang ikut tender. Termasuk konsorsium tim saya juga, yang namanya Valkanja itu sudah maju juga, Pak. Nah, dari 82 perusahaan itu mengerucut menjadi tinggal 32 perusahaan yang harus submit RFI segala macam. Dan kita tahu juga banyak bahwa RFI di submit itu harusnya di situ ada tanggal, jam dan lain sebagainya. Lewat dari tanggal yang ditetapkan oleh Bakti di Ariba itu, mereka harusnya nggak lolos kualifikasi. Betul.
Tapi ternyata mereka lolos. Kok bisa? Itu bisa kelihatan setelah kita tahu kan bahwa ada pengaturan pemenang tender. Oh, karena sudah diatur tadi ya. Itu dari sisi tentang RFI. Ya, ya. Dari sisi kualifikasi. Yang kualifikasi itu yang pertama gini Pak. Ada yang namanya kalau di zamannya USO, mereka itu untuk powernya masing-masing. Kalau untuk pisatnya sendiri masing-masing. Pembangunan tower masing-masing. Iya. Nah di 2021 dan 2022 mereka harus tergabung Pak. Dalam sebuah yang namanya konsorsium. Itu mungkin dari settingannya seperti itu. Namanya konsorsium. Mereka itu harus terdiri atas teman-teman atau perusahaan-perusahaan yang memiliki namanya teknologi owner Pak. Teknologi owner yang dimaksud di sini adalah yang punya radio BTS. Iya. Bagaimana dengan yang enggak? Nanti kita bahas. Iya. Nah, yang kedua izin JARTUB, jaringan telekomunikasi. Nah, mereka harus punya dari sisi itu. Terus mereka harus punya yang namanya para kantor cabang di seluruh Indonesia. Bla bla bla. Itu kan semua. Terus punya modal waktu dari awal itu mereka tetapkan. Itu ada sekitar 20% dari nilai proyek. Dan yakinlah dengan aturan yang dibuat berdasarkan peraturan dirut, namanya per dirut itu menggagalkan banyak perusahaan. Sebelumnya kan nggak ada Pak. Ini gimana caranya menggagalkan banyak perusahaan yang sebenarnya berkompeten. Apa motifnya kira-kira ya? Kalau dari sisi motif yang ini kan mungkin sudah terkuak, artinya lebih ke bagaimana korupsi ini bisa dilakukan baik itu sendiri maupun bersama-sama Pak. Menangkan perusahaan yang sudah diatur lah ya, kurang lebih ya. Biasanya sih begitu memang. Contohnya Pak, ada perusahaan A, konsorsium 1 dan 2. Kita sebut inisialnya kan begitu kan, konsorsium 1 dan 2. Itu dia bisa menang, ikut dalam tender dan diputuskan pemenang konsorsium paket 1 dan 2 contohnya. Itu terkait dengan teknologi owner. Nah, kalau kita merujuk melihat perusahaan tersebut, mereka memang memiliki teknologi owner, tapi bukan terkait dengan pekerjaan ini, tapi terkait dengan fiber optik. Jadi kan udah ada sekarang FO sudah ditanam baik itu dari timur, tengah, barat. Nanti ada FO yang integration, yang mungkin sekarang nanti akan ada tendernya sekitar 7,something triliun yang belum ditenderkan juga sampai sekarang. Yang itu untuk integrasinya. Tapi yang timur, tengah, barat itu kan sudah selesai. Nah, kebetulan perusahaan ini memang bermain di dalam FO tersebut, baik itu di timur maupun di mana gitu. Nah, secara teknologi owner dia itu benar. Tapi bukan untuk pekerjaan pembangunan BTS ini Pak. Karena kalau ngelihat track recordnya, coba dilihat apakah dia pernah mengerjakan pembangunan BTS, kecuali yang sifatnya utility, hanya 1-2 site yang tidak bisa terjaring dengan bawah galian kabel, itu mereka bangun. Nah ini kan sudah lolos. Kalau terhadap JARTUB-nya mereka memenuhi syarat, mereka punya atau mereka mengadopsi yang mana segala macam. Nah, dari ketiga konsorsium ini paket 1 sampai 5, hanya konsorsium paket 3 sajalah Pak yang berkompeten karena apa? Memiliki 2 existing, yaitu PT Surya Energi Indotama dan Lintas Arta. Kalau ditanya Huawei memang pemain telco, tapi tidak bermain di wilayah-wilayah 3T. Tidak main di wilayah bakti, mereka mainnya di provider selama ini. Dengan kota-kota dengan JTE. Nah, ini kan makanya dalam prosesnya segala macam itu terbuktilah bahwa ada pengaturan tender, baik itu mereka tidak lolos waktu tender yang ditetapkan. Dan terkait dengan kualifikasi. Ini yang di persidangan diungkap juga tapi ya. Diungkap di persidangan. Gitu kan. Menarik nih. Banyak itu juga yang jadi. Nah, pasti ada aktor-aktor lah. Yang bermain di sini kan. Ya kan? Kita udah banyak lihat segala macam. Sebenarnya bagaimana TPPU-nya jalan, ya kan. Nah, itu sudah kelihatan lah. Dengan kita teman-teman. Terus dari nilai tender Pak. Bisa nanti dilihat di websitenya Bakti terhadap pengumuman pemenang tender per Februari 2021.
Jadi kalau kita lihat di situ paket 1, paket 2 nilainya kurang lebih sekitar 10, sekian triliun. Kalau dibagi rata-rata jumlah site-nya 2.700 site yang dia dapat, nah itu berarti per lokasinya average-nya. Rata-ratanya itu antara 2,9 sampai 3,3 M. Luar biasa. Tadi yang dibilang 500 itu berarti jauh dong. Jauh, Pak. Jadi sebetulnya dari situ udah kelihatan lah ya. Sebenarnya Tower Polri juga kan mengadakan pembangunan tower juga. Saya juga pernah dapat yang namanya Tower Polri di Papua di Sorong. Gitu kan sebenarnya kan. Nah sebenarnya kalau ditanya, saya pernah ditanya di media juga, berapa sih sebenarnya ongkosnya untuk pembangunan satu site? Anggaplah tower 32 site, 32 meter. Oke. Nah 32 meter. Kalau kita lihat 1,5, 1,7 itu sudah luar biasa. Udah bagus banget gitu. Sudah mewah. Saya pernah saya udah katakan itu sudah mewah. Kalau kita mau breakdown terhadap pembangunan mulai dari survei sitak sampai dengan pengadaan barang jasa sampai dengan implementasi di internet itu luar biasa, Pak. Ya, tapi kan mungkin karena bangunnya di lokasinya yang pegunungan ya. Terus yang kedua karena pakai solar cell, itu pengaruh nggak dengan harga yang jadi sekitar hampir 3 miliar tadi itu? Enggak, Pak. Zaman USO pun tetap sama. Tetap pakai gitu kita juga. Bangun di 3T. Lokasinya benar. tidak berbeda. Betul. Pakai solar panel memang iya. Iya. Tapi memang gini, pemakaian solar panel itu pasti ada ujiannya. Contohnya lokasi mana saja yang harus dipasang solar panel. Contohnya artinya 24 jam harusnya tercover sama PLN. Apabila tidak tercover 24 jam, itu wajib menggunakan solar panel. Nah, daerah-daerah 3T itu kalau yang kita sudah pengalaman, itu nggak ada yang Pak yang 24 jam tercover PLN. Kecuali dia di kota-kota besar, contohnya Serui, ya kan? Atau di Biak, nah, mereka bisa tercover. Tapi di luar dari itu enggak. Makanya umumnya semua menggunakan solar cell. Nah, perusahaan-perusahaan solar cell ini kan banyak, Pak. Berapa sih berapa sih kebutuhannya 750 watt, itu butuh berapa panel segala macam kan, itu kita bisa hitung lah. Tower pun kita bisa hitung berapa nilainya, kita bisa pesan antara sekian puluh ribu per kilo, kalikan dengan beratnya masing-masing. Itu sebenarnya keukur, Pak, terukur. Nah, Pak Riki pernah diminta keterangan nggak tuh untuk menerangkan itu? Saya pernah dimintakan keterangan oleh penyidik. Iya, di Kejaksaan ya, di Kejagung bukan? Bukan, oleh penyidik penyidik Kejaksaan Agung. Cuman bukan di statusnya di formal, tapi non formal. Oh, ditanya-tanya gitu ya? Ditanya mungkin bukan dengan saya saja, ada beberapa perusahaan. Ada juga lawyernya juga ditanyakan terkait dengan data-data tersebut. Saya sudah sampaikan karena dengan pengalamannya saya sampaikan. Saya bisa lepas tangan atau ngomong bebas, ngarang bebas karena apa? Saya pelaku yang ngalamin. Yang sering bangun di sana ya. Iya betul Pak. Jadi bagaimana rasanya kita ketemu dengan OPM, bagaimana kita mungkin ketemu juga dengan namanya KKB. Contohnya saya bangun Pak 2018, itu saya bangun 8 set di Asmat, 2 set di Kabupaten Duga. Itu berbarengan dengan kejadian karyawan Istaka Karya yang dibunuh. Oh iya. Kita bangun juga 2019 di Kabupaten Puncak di Desa Sinak dan Beoga. Iya. Yang materialnya bagaimana harus pakai heli dari Timika sampai dengan Puncak. Itu kita alamin semua Pak. Hari-hari pekerja kita dengan senapan anti peluru segala macam helm itu kita udah lalui. Nah jadi kita benar-benar bukan lagi orang yang di depan laptop di kantor, kita keliling tidur di tempat kepala suku. Berarti faktanya tahu banyak lah ya. Faktanya tahu banyak. Dan untuk proyek yang ini yang sekarang sedang bermasalah ini, yang korupsinya sedang tertangani ya. Walaupun kayaknya tangannya kayak belum semuanya itu masih banyak. Iya betul. Ini Pak Riki tahu nggak atau pernah mengerjakan juga? Yang untuk sekarang? Ya. Saya mengerjakan Pak. Jadi kebetulan saya mengerjakan untuk surveinya di daerah Tolikara, survei dan sitak. Itu mengerjakan di daerah Papua, khususnya di daerah Tolikara. Daerah banyak yang konflik lah, itu kan. Itu ada 78 set saya bangun di sana dengan undernya paket 4 dan 5. Terus saya bangun di daerah Kabupaten Yapen, ibu kotanya Serui. Itu ada 69 site saya bangun di sana. Terus saya bangun di NTT untuk
daerah Labuan Bajo sampai dengan Ende, dan Sulawesi untuk di Tojo Una-Una dan Morowali Utara. Itu saya bangun semua, totalnya mungkin sekitar 430-an site. Banyak dong. Betul. Kabarnya banyak yang nggak dibayar tuh. Justru itulah Pak, kenapa kita bentuk forum, salah satunya itu. Jadi kenapa kita nggak dibayar? Harusnya kok bisa nggak dibayar sih, kenapa ya? Sebenarnya kalau nggak dibayar full nggak. Artinya gini, ada pembayaran yang memang belum dibayarkan. Gitu kan. Sebenarnya kalau kita mengacu ke bisnis Pak, jadi baru ini kita mengerjakan yang namanya project, pekerjaan sudah selesai dilakukan, ada sebagian payung kontrak maupun SPK itu belum mereka terbitkan. Jadi mereka ada janji-janji mereka yang akan menerbitkan surat perintah kerja, sehingga kita terbuai untuk mengerjakan sebelum SPK itu turun. Tapi kan hubungannya dengan perusahaan kan, subkon kan? Iya betul, dengan subkon. Itu nggak ada masalah mesti harusnya. Cuma masalah dalam hubungan perikatan pekerjaan, perdataan antara perusahaan aja kan. Betul. Kalau dengan negara kan mereka langsung kan, pasti ada pekerjaan kan. Kalau dari negara itu gini, negara itu kan pasti bayarnya kepada konsorsium. Betul. Ya kan? Kapan sih dana itu diturunkan oleh negara? Begitu konsorsium selesai mensubmit dokumen. Kalau mungkin orang mengenalnya BAST, tapi kita mengenalnya kalau untuk negara itu namanya BAPHP atau BAOP. Nah itu pada saat mereka sudah submit, sudah dapat approval dari PMO-nya Bakti, artinya negara pasti bayar Pak. Cuma bayar ya. Cuman apakah itu data yang disubmit itu benar atau tidak? Harusnya itu menjadi penelitian mereka. Betul. Karena saya jangan sampai belum dikerjakan udah submit dokumen ya. Loh, gini Pak, di Bakti itu ada yang namanya monitoring evaluasi (MONEP). Mereka itu melakukan visit kepada site-site untuk memastikan progresnya. Kebetulan saya ada di tahun 2022. Itu sama-sama MONEP Pak. MONEP ke daerah Manggarai Barat dan Manggarai Timur dan Manggarai. Itu ada site-site yang memang statusnya tuh belum selesai Pak, belum RFI. Tapi status itu sudah disubmit BAPHP kepada baik konsorsium. Iya. Bapak kok tahu? Sebelumnya kita tahu dari info bahwa tolong dikebut terhadap site-site tersebut karena ada kunjungan dari Direktur Infrastruktur Bakti, baik dari PMO Bakti maupun PMO-nya konsorsium. Karena apa? Data-data ini, perusahaan site-site ini sudah tersubmit PHP-nya. Artinya sudah dibayar. Seolah clear, udah selesai. Seolah-olah udah clear. Nah nasibnya kan kaitannya dengan kita. Harusnya kan mereka periksa. Nah pada saat MONEP itu Pak, kita sama-sama loh Pak. Baik itu PT namanya S, PT EVA, terus PMO EVA, PMO Bakti, dan saya selaku perusahaan yang membangun lokasi tersebut. Jadi mereka gini Pak, bedanya kita bangun di lokasi yang normal di kota dengan di desa itu beda Pak. Jadi berapa banyak pengorbanan yang nggak bisa kita lalui, yang barang nggak bisa diangkut lagi dengan kendaraan, harus dilansir dengan material, dengan buru-buru panggul dan segala macam. Nah, dan semua itu harus dibayar langsung ya, buru-buru itu ya. Kita yang memang dikejar Pak. Jadi kalau kita nih pebisnis, mungkin lebih baik kita hutang dengan bank, contohnya bank pemerintah 20 miliar. Kita selesai Pak. Tapi kalau kita dengan mandor, supplier, ini kalau nggak dibayar ini hidup kita tiap hari diancam Pak. Iya betul. Nah kalau saya dengan BNI saja gitu kan ada hutang gitu kan 20 M. Mungkin saya hadapin dengan satu korporasi. Tapi ini enggak. Bagaimana tukang gali WA kita, bagaimana mandor WA kita, bagaimana supplier WA kita. Tujuannya apa? Untuk dibayar. Nah terus gini, ketika ada pekerjaan yang dikerjakan oleh Bapak dan teman-teman lain ini yang ikut dalam forum tadi komunikasi forum BTS komunikasi BTS 4G ya. Terus kemudian nggak dibayar. Itu problemnya apa? Apakah negara belum bayar ke konsorsium sehingga uangnya belum dibayarkan karena ada kasus ini atau bagaimana? Jadi klaimnya gini, kalau ngomong bisnis gini Pak, idealnya ada yang namanya kontrak payung. Yang kedua ditindaklanjuti dengan adanya SPK atau PO. Ditindaklanjuti dengan adanya
DP, down payment. Ini dilanjuti dengan adanya progres pembayaran, baik itu 35%, 50% dan lain sebagainya. Sampai dengan 90% berikut 5% retensi. Nah, bagaimana bisa contohnya pada saat pekerjaan ini gini, SPK kita belum keluarin nih, kita belum dapat. Tapi dengan inisiatifnya demi kemaslahatan rakyat umat, kita kerjakan bagian-bagian pekerjaan kita. Bukan saya saja, teman-teman semua rata-rata begitu. Ada dokumentasinya semua maksudnya? Ada Pak. Jadi saya sudah punya data rekap Excelnya juga. Payung kontraknya kita sudah dapat. SPK-nya mana yang belum, mana yang sudah, mana yang sudah dibayar DP-nya atau belum, mana terminnya dan lain sebagainya. Dan kaitannya dengan hasil pekerjaan kita yang sudah kita pekerjakan sesuai dengan milestone. Yang Bapak dan teman-teman kerjakan itu kemudian diklaim oleh konsorsium untuk dimintakan pembayaran ke negara juga kan? Betul. Nah sekarang tanda tanya nih Pak. Harusnya ini berjenjang. Kalau bicara tentang BAST. Gimana caranya teman-teman konsorsium bisa submit dokumen BAPHP ke negara? Iya. Harusnya didahului dengan perusahaan di bawahnya. Contohnya perusahaan S mensubmit dokumennya juga terhadap BAST. Iya, iya. Nah berikutnya perusahaan S itu mendapatkan dari perusahaan saya contohnya. Nah sekarang logik nggak? Kalau saya baru dapat DP 20%, artinya data yang masuk, namanya kalau kita term of payment, TOP-nya di invoice, itu kan harusnya ada dasarnya. Apa sih syarat-syaratnya? Nah kalau sekarang posisi saya baru nagih DP, terus perusahaan saya di atasnya sudah dapat pembayaran penuh, terus konsorsium sudah dapat pembayaran penuh akibat, saya langsung ngomong aja. Pada saat dia submit BAPHP ke negara, ke Bakti, saya yakin itu fake data. Iya, datanya diada-adakan, dipalsukan. Saya juga sudah ngomong, sampaikan di rapat dengan Bakti, saya sampaikan 50% data yang disubmit oleh konsorsium itu fake data. Contohnya orang baru gali, mereka sudah sampai dengan RFI. Mereka itu terungkap di persidangan nggak itu di perkaranya Bakti? Perkara ini belum terungkap. Kalau menurut saya, karena apa? Belum ada tersangkanya. Iya. Kalau mau bicara jujur, kalau ngomong hukum, harusnya tersangkanya siapa? Yang submit dokumen BAPHP. Yang meng-approve dokumen PHP, BAPHP-nya. Sehingga terjadinya pembayaran tersebut. Dan yang mengetahui, baik kebijakan dan lain sebagainya terhadap data-data yang disubmit. Itu bisa dicek kok Pak. Dengan teman-teman pekerja yang paling bawah, tanggal, bulan, dan tahun sekian, mereka progresnya baru gali contohnya. Ternyata tanggal, bulan, dan tahun yang sama, mereka sudah dapat BAP dan sudah dapat pembayaran dari Bakti. Iya. Dan setelah contohnya nih, Bapak ngerjakan baru 20%. Ternyata konsorsium dapat bayaran penuh. Itu Bapak teruskan tapi sampai selesai ya? Ada yang selesai, ada yang enggak Pak. Ada yang selesai, ada yang enggak. Karena ada juga yang sebagian di tengah jalan di take over. Iya. Terus yang sisanya itu yang nggak terbayar yang mana tuh? Jadi gini Pak, kalau kita ngomong bisnisnya, jadi pada saat kita klaim, ada dari pihak pemberi kerja yang memang outstanding dengan kita, ya kan? Apa aja sih outstandingnya, kita sampaikan dong outstandingnya. Jadi kita konsolidasikan, kita komunikasikan dengan pemberi kerja, baik melalui WA, melalui email. Contohnya satu Pak, di email contohnya dia bicara dengan perusahaan saya, tanggal 25 September dia akan merilis seluruh SPK terhadap pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah kita kerjakan. Tapi nyatanya enggak. Nah ini kan sebenarnya problem. Bagaimana caranya kita secara bisnis menagih perusahaan tersebut dengan invoice pakai SPK mana? Nomor yang mana? Padahal harusnya mereka tangkapnya begini Pak. Beda dengan yang dulu. Ini perusahaan Pariki dengan perusahaan yang lain-lain ini semua. Tanpa SPK pendahuluan tapi sudah mau mengerjakan. Ini harusnya dapat reward. Dan itu kan bukan ngawur ya. Tapi kan betul-betul tempat yang mau dibangun, apa segala macam kan ditunjuk semua sama perusahaan konsorsium kan? Semua Pak, jadi mulai dari data survei, kita nggak akan pernah bisa bangun sebelum data itu di-approve Pak. Baik itu lokasinya, titik itu sudah mendapat kajian bahwa memang tidak tercover 4G atau blank spot. Nah sekarang kan udah pakai BTS, mereka sudah pakai namanya fiber optik,
Dan tower-towernya juga mereka sekarang beda Pak. Ada yang namanya towernya pakai SST. Jadi ada BTS-nya, ada microwave. Kalau dulu kan fokus hanya VSAT nembak ke satelit. Iya. Kalau sekarang enggak Pak. Jadi ada yang namanya tower induk, ya kan. Terus baru ada anak-anaknya gitu kan. Itu yang sekarang dibangun karena apa? Mubazir terkait dengan FO yang sudah terpasang dari timur sampai barat. Sudah terintegrasi dari timur ke barat. Makanya Bapak kalau naik kapal laut suka menemukan di kapal sudah tercover ada sinyal. Kalau dulu kan enggak. Iya. Kalau sekarang masih bisa. Dari Kalimantan tuh masih udah ada sinyal di jalan. Oh gitu ya. Nah, karena mereka sudah ada terkoneksi yang saya bilang tadi. Ada yang namanya project fiber optik itu dari Aceh sampai Papua. Itu harus digunakan. Makanya pemerintah itu menganjurkan supaya sebaik mungkin mengurangi pemakaian VSAT. Karena VSAT itu sewa satelit, kena casnya besar, ya kan. Nah, gunakanlah dengan apa namanya teknologi yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, sekarang Pak, yang Bapak kerjakan dan belum dibayar, Bapak ketentuan apa aja? Banyak perusahaan lainnya. Banyak. Perusahaan yang mensupport atau mensubkon ya. Banyak. Itu banyak ya. Banyak. Pernah ditagih nggak sih atau ditanyain? Sudah Pak. Jadi, terus kenapa nggak dibayar? Jadi gini, ada klaim. Susahnya kita ada namanya negatifnya kita pada saat kita mau mengerjakan sebelum SPK itu terbit. Karena gini Pak, ada pekerjaan sipil contohnya. Pekerjaan sipil itu ada yang namanya APD, as plan drawing. Jadi gambar awal. Tapi setelah pekerjaan itu dilakukan itu namanya ada ABD, as build drawing. Itu berbeda Pak antara APD dengan ABD. Nah sebelum itu kita kerjakan harusnya kan kita minta persetujuan dulu dari mereka. Tapi dengan chemistry yang udah dibangun di awal, kita mau mengerjakan itu tanpa adanya SPK dulu. Tapi oke, sepakat. Nah permasalahannya begitu kita udah selesaikan, kita nagih. Ada hal-hal yang mereka nggak sepakati. Harusnya kan mereka sepakati di awal. Kalau memang udah sepakat, go ahead kan. Tapi kalau ini enggak. Kita yang dengan apa namanya ikhlasnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang belum ada SPK, ternyata di kemudian hari justru menjadi bumerang buat kita. Yaitu itu pengalaman kita bahwa nanti next ke depan kita nggak akan mau lagi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan secara hukum. Iya, betul. Itu memang belum. Iya. Itu di proyek ini terjadi sedemikian masif. Terus gimana dong yang soal nasib perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja, fisiknya udah jelas, terus digunakan juga oleh perusahaan konsorsium untuk menagih ke negara, tapi nggak dibayar. Nah itu, jadi gini, secara hukum, saya ada hubungan hukumnya itu dengan siapa? Dengan pemberi kerja saya di atasnya, yaitu PTS contohnya. Nah PTS punya hubungan hukum dengan contohnya konsorsium, dan konsorsium dengan Bakti. Nah bisa nggak sih kita minta ke Bakti, contohnya kayak gitu kan? Secara hukum nggak ada. Tapi apa? Secara norma, secara etis. Karena apa? Ada Kominfo selaku kuasa anggaran. Ada Bakti selaku pengguna anggaran. Mereka bisa kawal kasus ini Pak. Artinya mempertanyakan bagaimana bisa. Ya kan, barang yang pemerintah sudah bayar tapi ternyata di bawah temuan sedemikian masif banyak teman-teman yang memang belum dibayar. Ini kan harusnya diselesaikan. Ada beberapa kali kita ketemu sampai mereka juga mediasi kita. Nah harusnya kan banyaklah tertuang dalam minute of meetingnya. Nah terus apa sih produknya Bakti terhadap orang-orang yang sudah diutus? Ya itu salah satunya adalah anjuran. Anjuran itu kan bisa mengikat atau enggak. Jadi pihak satu pihak dua mau mengikuti anjuran kita, syukur enggak ya nggak apa-apa. Tapi kan harusnya itu dikeluarkan produk itu. Bahwa dengan berjalannya proses mediasi, ini harusnya you bayar. Ini enggak. Contohnya gini Pak. Pada saat kita melakukan pengiriman material, saya ada perusahaan satu yang bergerak di bidang pengiriman material. Nah apa sih yang kita lakukan? Yang pertama adalah mengajukan surat penawaran harga kepada mereka. Responnya mereka adalah apa? Kalau setuju, mereka buatkan yang namanya SPK atau PO, menindaklanjuti. Setelah itu kita kerjakan pekerjaan tersebut, bla bla bla, mulai dari delivery, surat jalan sampai material onsite, foto-fotonya semua ada semua. Nah
bagaimana kaitannya apabila SPH itu sudah disubmit, diterima oleh pemberi kerja, pemberi kerja belum mengeluarkan yang namanya PO, tapi pemberi kerja sudah memberikan perintah kerja. Ada yang namanya MRF, perintah kerja. Kita nggak mungkin tiba-tiba ambil barang dari gudang, kita distribusikan, kita sampai ke site. Nggak mungkin, Pak, kalau nggak ada itu. Nah, pada saat ditagih di akhir, Pak, ini barang kalian udah gunain loh. Masyarakat juga udah gunain loh. Kita nagih terhadap apa? Hak kita, kewajiban kita sudah kita kerjakan. Hak kita bayar, minta dibayarkan. Kalau ada selisih, ada masalah, ada apa, ya duduk bareng kita konsolidasikan. Rekon mana yang perlu dibayar, mana yang enggak. Nah, ini kan enggak nih terjadi. Agak lucu juga ya, apa pekerjaan yang ngakunya belum ada SPK gitu ya, walaupun lisan sudah disampaikan gitu ya. Tapi kemudian diklaim sebagai pekerjaannya dia. Tapi bayarnya nggak mau gitu ya. Iya, produknya udah dinikmati, Pak. Iya. Jadi sampai saya juga gini, yaudah kalau kayak gitu saya bongkar site-nya. Terus gimana? Nah, akhirnya gini, Pak. Terakhir pada saat semua proses yang namanya komunikasi, secara persuasif kita ngajak ngobrol, dimediasi, tidak ada titik temu, Bakti juga sepertinya begitu aja. Harusnya kan mereka, saya nggak tahu lah. Kalau kayak begini saya jadi something. Ada apa sih sebenarnya, gitu kan? Nah, sekarang secara ekstrim saya melakukan yang namanya block site. Atau sekarang lebih ekstrim lagi saya mendismantle lokasi-lokasi tersebut. Dengan tujuan supaya mendapat attention yang berlebih. Bukan attention yang kemarin yang biasa saja. Nah, bagaimana rasanya? Hampir 2 tahun ya soalnya. Hampir 2 tahun. Salah satu itu adalah menciptakan bergening. Supaya nanti kita pada saat dimediasi atau duduk di forum, kita equal. Kita duduk dalam tekanan, sama-sama dapat tekanan atau tidak sama-sama tidak ada tekanan. Nah, kalau sekarang kan kita dapat tekanan dari para yang belum dibayar. Mereka sudah nikmatin, mereka sudah dapat pembayaran. Makanya kita melakukan aksi itu. Nah, ujungnya dari aksi itu kita dilaporkan, Pak. Baik itu di Polres maupun di Polda dengan pasal pencurian. Oh gitu. Iya, saya bilang kalau untuk pasal pencurian gini. Yang melakukan pembongkaran site itu kita yang melakukan pekerjaan. Dan yang punya barang itu yang belum dibayar gitu. Nah, itu ada kausa, ada sebab akibat kenapa kita melakukan pembongkaran. Kecuali yang melakukan pembongkaran, contohnya kayak seperti saya pihak lain ya. Ya, seperti saya di Papua ada beberapa waktu itu di Kabupaten Dogiai. Nah, itu ada, Pak. Jadi dibukai butu segala macam itu ada, Pak, ada pembongkaran untuk solar panel yang dilakukan oleh masyarakat. Oh, itu artinya mencuri, ada oknum, itu jelas pencuri. Nah, bagaimana bisa? Nah, sekarang Bakti pasti akan melakukan langkah hukum. Bagaimana supaya mengawal kasus ini? Nah, sekarang tinggal gini sebenarnya. Kalau memang belum dibayar, ada aksi, responnya positif. Panggil kita semua. Nah, sekarang tinggal duduk. Kita nggak mungkin klaim pekerjaan yang kita nggak lakuin, Pak. Bagaimana bisa? Contohnya saya pekerjaan site A, kita cuma ngerjain sampai pembangunan hanya erection tower. Selebihnya kita nggak lakuin. Yang Bapak bilang tadi sebetulnya bisa berpotensi lah ya, walaupun itu mesti harus diteliti lagi. Yang dilakukan oleh perusahaan yang nggak bayar ke Bapak tadi dan teman-teman perusahaan lain yang membantu subkon ya. Itu bisa berpotensi untuk menjadi tidak pidana, penggelapan atau penipuan itu. Itu bisa, tapi tentunya harus diteliti lagi. Tapi gini Pak, biar fokus ya. Tadi barangkali pembahasan ini karena terlalu panjang ya. Bapak barangkali ada pesan yang ingin Bapak sampaikan agar harapan Bapak pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan dan belum dibayar ini bisa segera dituntaskan, dan juga tentunya ini juga sebagai suatu kewajiban ya, namanya orang mendapat menikmati pekerjaan yang telah diminta dan kemudian kewajibannya yang membayar lah gitu. Barangkali ada pesan yang ingin Bapak sampaikan. Jadi intinya gini Pak, secara bisnis kami ini pengusaha semua, ya kan? Baik dari kecil maupun menengah, gitu kan. Yang notabene-nya begitu dapat pekerjaan pasti melakukan yang namanya cari modal dan lain sebagainya. Nah, sekarang intinya kita pasti meminta, kalau bicara hukum pasti akan berurusan langsung dengan pemberi kerja.
Tapi yang kita harapkan adalah Bakti mengawal kasus ini Baktinya secara sungguh-sungguh. Kalau memang ada tindak pidana korupsi, ya silakan dimainkan. Artinya tetap ada bergening buat kita, Pak. Dan intinya kita nggak masuk ke ranah-ranah pribadi ataupun ke ranah-ranah politik. Ya kan, walaupun kita tahu sendiri sebenarnya seperti apa. Cuman kita fokus satu, Pak, terhadap tagihan yang belum dibayar. Yang kedua adalah memprotek diri kita terhadap laporan-laporan di kepolisian. Terhadap hal-hal yang memang sebenarnya kita lakuin buat apa? Menarik attention. Itu yang sekarang kita fokus dengan teman-teman. Kemungkinan juga kita akan melakukan mungkin after Idul Fitri kita akan melakukan aksi unjuk rasa di di Tipikor untuk mendapat perhatian dari mereka juga. Saya kira itu, Pak. Salah satu hal penting gini, Pak, untuk menambahkan satu hal ya. Salah satu bentuk kejahatan itu bisa menjadi tindak pidana atau kejahatan apabila ada niat jahat. Yang Bapak lakukan itu dalam rangka mengambil itu bukan maksud untuk berbuat jahat. Tidak ada mens rea. Tidak ada mens rea. Jadi harusnya itu bisa menjadi pertimbangan untuk tidak mengkriminalisasi orang-orang yang justru memperjuangkan untuk mendapatkan haknya. Terima kasih Pak Riki, mungkin karena waktunya ya. Jadi makasih, kita tidak bisa lebih jauh lagi bicara ini, mungkin kita bisa bincang-bincang lain waktu. Baik, Pak. Cuman poinnya adalah tentunya kita mendukung agar semua program-program pemerintah ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, tidak terjadinya praktek korupsi. Betul. Tentunya kasus BTS ini yang nilainya besar harus diusut tuntas semuanya. Betul. Agar praktek korupsi tidak kemudian justru ada area-area yang dibiarkan atau dimaklumi. Betul. Dan orang-orang yang punya kewajiban untuk membayar apa yang harus dilakukan ya kita tentunya mendorong agar harus dilakukan kewajibannya sebagaimana mestinya. Ya Pak Riki dan teman-teman, semoga semuanya bisa mendapatkan keadilan untuk mendapatkan haknya. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.